Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Panji Malik Ibrahim. Saya dari kelas F dengan NIM 2024 31202 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat rekaman video yaitu presentasi penjelasan mengenai tugas kemarin yang saya bikin, yaitu ada dua tugas di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama. Dari bapaknya sendiri meminta sekian penjelasan dalam satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter dan sebagainya. Buatlah sketsa ruangan tersebut. Di sini saya membuat yaitu dengan membuat desain ruangan dengan kuhum. Yang pertama saya akan menjelaskan ini. Pada gambar ini menunjukkan denah ruangan praktik komputer dengan luas sekitar kurang dari 10 meter kubik. Di dalamnya terdapat dua baris meja panjang yang masing-masing diisi oleh 8 komputer dan kursi. Di sisi atas ruangan terdapat kursi sofa dan 2 unit AC atau alat elektronik di dinding lainnya. Pintu masuk terletak di sisi kanan tengah ruangan. Terus saya menganalisa saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, denah memperlihatkan tata letak yang efisien dan simetris. Dua baris workstation diletakkan di tengah ruangan yang memungkinkan mobilitas cukup baik sekelilingnya. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang kedua yang saya bikin tampak jelas, yaitu menampilkan perspektif 3 dimensi dari ruangan praktik komputer, memperlihatkan barisan komputer dari sisi dekat jendela dan sofa di sudut ruangan. Dinding samping dihiasi dengan jendela dan papan informasi. Di sudut kanan terdapat dispenser air dan standing lampu. Dan ini saya tidak menggunakan gorden, saya menutup jendela. Ternyata saya tidak menggunakan pada awal ini saya tidak menggunakan gorden atau penutup jendela yang pertama karena buat perbandingan aja. Ternyata tampak silau dari layar monitor sehingga kurang efektif bagi saya. Oke, di analisis sendiri secara keseluruhan penataan ruangan ini mendukung pembelajaran praktik komputer yang terstruktur namun masih memungkinkan perbaikan kecil dari segi efisien ruang duduk dan pergerakannya. Gambar yang ketiga, di situ saya terlihat sama saja ya, layar monitor juga ada berjajar rapi di atas meja panjang. Di bagian bawah meja terdapat kabinet penyimpanan, sementara di depan berjajar kursi peserta didik yang ergonomis. Gambar keempat, di situ saya mengasih wallpaper pada dinding agar terlihat nyaman, juga terlihat ada sofa buat mungkin pengunjung, dan di situ juga ada lampu dua setiap saya sesuai permintaan bapak, setiap sudut ruangan ada lampu, juga ada dispenser buat minum. Dari analisisnya penempatan area ini di pojok ruangan juga tepat karena tidak mengganggu aktivitas utama praktik dalam dan tetap mudah diakses, tidak mengganggu keluar masuknya karyawan seperti itu, Pak. Ini dia gambar yang kelima, Pak, terakhir. Ini saya memperlihatkan sudut ruangan laboratorium komputer yang dirancang untuk kegiatan belajar digital. Terdapat 8 unit komputer lengkap dengan monitor, keyboard, dan mouse yang tersusun rapi di atas meja panjang. Di belakang meja terdapat jendela besar dengan tirai abu-abu yang memberikan pencahayaan alami di dalam ruangan, karena kalau tidak menggunakan gorden akan tampak silau, Pak, di layar monitornya. Makanya saya menggunakan gorden. Sebuah AC di dinding terpasang di atas jendela untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Dari analisisnya, penempatan komputer menghadap ke suatu arah mempermudah pengawasan oleh pengajar dan penjaga fokus siswa terhadap materi di layar, Pak. Oke, next, yang kedua. Yaitu analisis interface input data barang.
Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang saya bikin sendiri, Pak. Saya manfaatkan aplikasi yang saya sendiri, yaitu aplikasi berbasis web, di mana tentunya buat kasir untuk data orang yang punya minimarket buah-buahan seperti itu, Pak. Ini tampilannya. Interface ini menampilkan data barang seperti nama, stok, dan harga, serta menyediakan fitur tambah, edit, dan hapus data. Secara tampilan sudah cukup sederhana dan mudah digunakan, namun belum dinotifikasi otomatis saat stok habis. Contoh barang lesi dengan stok 0 dan khusus, Pak. Oke, next. Yang B, Bapak mintanya interface B, interaksi penjualan barang. Dari sini cukup tampak sedikit tidak jelas, Pak. Interface menampilkan terdapat produk dengan informasi harga, stok, dan jumlah pembelian. Terdapat fitur keranjang belanja, total pembayaran, input uang, dan sebagainya, Pak. Tinggal pastiin datanya tersedia online agar bisa diakses pemilik toko di mana saja, Pak. Ada yang terakhir, yaitu laporan penjualan barang. Interface menampilkan laporan penjualan berdasarkan rentang tanggal. Setiap produk ditampilkan dengan jumlah terjual dan total pendapatan. Di bagian bawah terdapat total pendapatan keseluruhan. Tampilan sudah jelas, rapi, dan mudah dibaca. Fitur filter tanggal membantu pemilik toko melihat laporan sesuai periode tertentu. Tinggal dipastikan laporan ini bisa diakses secara online agar pemilik toko bisa memantau dari mana saja. Mungkin itu saja, Pak, presentasi yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.